Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012 dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan melakukan hands-on Artificial Intelligence for TI untuk Lab Session 5 yang berjudul Data dan Feature Thinking dengan topik Data Understanding dan Feature Exploration. Nah, jadi di sini kita diberikan capaian pembelajaran, perangkat dan bahan, deskripsi praktikum, ketentuan praktikum, langkah-langkah praktikum, deliverables, dan di sini saya akan membuat deliverables yang video hands-on. Nah, jadi di sini sebelumnya pada lab session ini, jadi mahasiswa menggunakan perangkat dan bahan sebagai berikut. Jadi kita menggunakan Python 3x, lalu Google Colab. Lalu di sini kita hanya menggunakan library Pandas dan NumPy. Nah, jadi di sini sudah diberikan dataset yaitu dataset Almonds Clean. Nah, di sini kita lihat datasetnya dari Kaggle. Dan itu kita bisa download, dan di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, seperti ini. Ini tentang Indonesian E-commerce Sales and Shipping 2023 sampai 2025. Nah, di sini ada penjelasan datasetnya. Lalu di sini kita diberikan deskripsi praktikum. Jadi pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah mempelajari berbagai teknik pencarian untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan dengan asumsi bahwa aturan dan struktur masalah telah diketahui. Namun, banyak kasus nyata hubungan antar variabel tidak diketahui secara eksplisit dan tidak direpresentasikan dalam bentuk aturan sederhana. Nah, pada praktikum ini, mahasiswa akan menganalisis dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Fokus utama praktikum adalah pada pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangunan model. Nah, di sini juga ada ketentuan praktikum yang kita dilarang menggunakan algoritma machine learning, lalu dilarang menggunakan library seperti sklearn, lalu analisis harus berbasis data. Nah, di sini juga setiap kesimpulan harus didukung oleh hasil analisis tabel atau angka. Nah, kita mulai masuk ke langkah-langkah praktikum. Jadi di sini kita masuk yang nomor 1, di sini yaitu data understanding. Jadi di sini kita akan meload dataset menggunakan library Pandas. Lalu yang B ini kita akan menampilkan 5 baris pertama, lalu jumlah baris dan kolom serta nama kolom. Nah, di sini kita juga disuruh mengidentifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan fitur kategorikal. Nah, kalau kita lihat di sini, sebelumnya saya sudah mengupload di sini datasetnya yaitu Almonds Clean. Jadi datasetnya di-download lalu dimasukkan ke Google Colab lalu di-upload. Setelah itu di sini kita memasukkan import Pandas. Lalu di sini saya juga menggunakan NumPy ya, karena ini diperbolehkan. Library-nya Pandas dan NumPy. Nah, lalu di sini kita yang pertama adalah meload dataset. Nah, di sini kita menggunakan dfpdread CSV untuk membaca dataset Almonds Clean. Nah, di sini kita masuk yang 1B, yaitu kita menampilkan 5 baris pertama. 5 baris pertama ini, yang pertama kita menampilkan 5 baris pertama dengan display df head ini nih. Lalu kita
Lalu kita masuk ke masih di 1B, yaitu menampilkan jumlah baris dan kolom menggunakan df-sep. Nah, ini baris dan kolom. Nah, selanjutnya masih di 1B, yaitu kita menampilkan nama kolom. Nama kolom ini menggunakan df kolom. Lalu di sini kita masuk ke 1C, yaitu identifikasi variabel. Nah, di sini kita mengidentifikasi mana variabel target, mana fitur numerik, dan fitur kategorikal. Nah, fitur numerik ini kita menggunakan NumPy atau Pandas untuk mengambil kolom bertipe angka. Lalu di fitur kategorikal, kita mengambil kolom bertipe objek atau teks selain target. Nah, di variabel target juga, target utamanya adalah status transaksi untuk melihat pembatalan. Targetnya adalah status pesanan. Oke. Nah, di sini kita coba jalankan. Lalu di sini dia menampilkan hasil. Yang pertama adalah 1B, yaitu 5 baris pertama. Jadi di sini ada 5 baris pertama mulai dari ORD 0001 sampai ORD 0005. Lalu di sini terdapat 1B, yaitu jumlah baris dan kolom. Nah, di sini jumlah barisnya ada 20.848, lalu jumlah kolomnya yaitu 19. Nah, di sini ada nama kolom. Yang pertama ada order ID. Di sini order ID, dia sesuai order ID. Lalu total kitty, total, oke. Lalu total week, lalu total return, lalu total diskon, lalu produk kategoris, non-project kategori, status pesanan, lalu ada alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota atau kabupaten, lalu ada provinsi, lalu ada ongkos kirim dibayar oleh pembeli, lalu estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, perkiraan ongkos kirim, waktu pesanan dibuat, dan search file. Nah, di sini dapat kita lihat ya, jumlah baris dan kolom, dan nama kolom, dan 5 baris pertama. Itu untuk 1B. Lalu di sini masuk ke 1C, yaitu identifikasi variabel. Nah, di sini ada penjelasannya di buku ini yang C, identifikasi variabel. Nah, jadi di sini ada variabel target, yaitu status pesanan. Jadi variabel ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah transaksi sukses atau batal yang kemudian ditransformasi menjadi fitur biner atau is cancelled. Lalu di sini ada fitur numerik, data angka. Jadi dipisahkan antara fitur numerik dan fitur kategorikal. Nah, yang fitur numerik ini merupakan ini ada total, lalu total week, total return, total diskon, terus produk kategori, ongkos kirim dibayar oleh pembeli, estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, perkiraan ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini dibayar oleh pembeli, lalu estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, perkiraan ongkos kirim, itu merupakan fitur-fitur dari numerik. Lalu kita ke fitur kategorikal, yaitu ada order ID, produk kategoris, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota atau kabupaten, lalu provinsi, waktu pesanan dibuat, dan search file. Nah, ini sudah lengkap untuk di nomor 1.
Di nomor 1 kita sudah menampilkan 5 baris pertama, lalu jumlah baris dan kolom, nama kolom, lalu kita mengidentifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan fitur kategorikal. Nah, sekarang kan kita masuk ke nomor 2, yaitu data pre-processing. Nah, jadi di sini kita akan membuat fitur baru, yaitu adalah is cancelled dari status pesanan, lalu is COD dari metode pembayaran. Nah, lalu kita akan ekstrak informasi waktu, yaitu ambil jam, hour, dari kolom waktu pesanan. Lalu buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis Anda. Lalu kita simpan dataset terbaru hasil modifikasi ini pada poin ini dengan nama data processor NPM. Nah, jadi ini diisi dengan NPM kita. Kita masuk ke nomor 2. Nah, kita lihat. Nah, ini kan belum ada. Nah, jadi di sini kita yang pertama adalah buat fitur baru, yaitu is cancelled dan is COD. Nah, di sini kita menggunakan str strip untuk menghapus spasi yang tidak terlihat agar pencarian teksnya akurat. Lalu di sini kita menggunakan df status pesanan, lalu status pesanan. Nah, di sini kita masuk is cancelled 1 jika batal, lalu 0 jika tidak disesuaikan ya dengan datasetnya. Lalu di sini kita masukkan is cancelled dan status pesanan. Ini menggunakan lambda. Lalu di sini is cancelled ini kalau saya tulis itu fitur ini dibuat untuk menyederhanakan variabel target. Karena status pesanan asli memiliki beberapa label. Lalu kita melakukan transformasi binar. Jadi nilai 1 diberikan jika status adalah batal dan nilai 0 jika status lain itu seperti selesai atau dikirim. Nah, sedangkan is COD itu true jika menggunakan metode COD. Di sini fitur ini mengekstrak informasi dari kolom metode pembayaran. Nilai true adalah jika teks mengandung kata COD. Nah, lalu yang B, kita ekstrak informasi waktu, yaitu ambil jam. Nah, ini kita menggunakan kolom waktu pesanan dibuat. Data ini string dikonversi menjadi format date time. Kemudian dilakukan ekstraksi komponen jam 0 sampai 24 ke fitur baru bernama jam pesanan. Jam 23. Lalu kita buat fitur tambahan ya, yaitu buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis. Jadi di sini saya menggunakan fitur is high shipping, jadi ongkir di atas rata-rata. Nah, di sini berdasarkan analisis awal, ongkos kirim sering menjadi alasan pembatalan. Maka dibuatlah fitur is high shipping. Lalu di sini pertama dihitung nilai rata-rata mean dari seluruh kolom perkiraan ongkos kirim. Jika ongkir sebuah transaksi lebih besar dari rata-rata tersebut, maka ditandai dengan true, yaitu ongkir tinggi. Jika di bawah rata-rata ditandai oleh false. Nah, di sini lalu dataset baru disimpan dengan NPM. Nah, di sini NPM saya 2478/2012. Nah, di sini dapat kita lihat nih kalau kita jalankan, dia akan menambahkan data proses dengan NPM kita berbentuk. Nah, di sini nomor 2 ini datanya berhasil kan disimpan. Nah, total pesanan batal yang terdeteksi ada 2.830, lalu pesanan COD yang terdeteksi yaitu 11.538. Nah, di sini fitur baru untuk di screenshot. Jadi di sini ada is cancelled ya 0, 1, status pesanan ada selesai
Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 baris ya. Metode pembayaran. Lalu jam pesanan di sini, lalu is high shipping-nya dapat kita lihat. Lalu is COD-nya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke fitur exploration, yaitu kita akan pilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Lalu jelaskan hubungan logis antara fitur dan target. Alasan pemilihan fitur, lalu berikan screenshot. Oke. Nah, kita masuk ke nomor 3 ini. Oh, ini memilih berapa tadi? 3 fitur ya. Jadi di sini di fitur exploration kita disuruh memilih 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan. Yang pertama itu adalah is COD, itu metode pembayaran, lalu it high shipping, yaitu ongkos kirim tinggi, lalu jam pesanan atau waktu pemesanan. Nah, di sini kita masuk ke nomor 1, yaitu analisis fitur is COD dengan menghitung rata-rata pembatalan dalam persen. Nah, di sini ada hubungan logis is COD dengan target, yaitu alasannya metode COD seringkali memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi karena pembeli tidak perlu mengeluarkan uang di muka. Jadi dia nggak perlu bayar dulu ya. Kalau misalnya pakai misalnya Shopify itu kan kita bayar dulu. Nah, lalu dia datang kan. Kalau COD dia nunggu sampai rumah baru kita bayar. Nah, lalu di sini ada logikanya, yaitu tanpa adanya komitmen finansial di awal, pembeli merasa lebih bebas untuk membatalkan pesanan secara sepihak. Jika mereka merubah pikiran, menemukan barang yang lebih murah di toko lain, atau barang-barang yang lebih baik di toko lain. Nah, di sini kita masuk yang kedua, yaitu adalah is high shipping. Jadi di sini alasannya yaitu biaya pengiriman merupakan komponen tambahan yang sangat sensitif bagi pembeli e-commerce. Logikanya, jika ongkos kirim terasa terlalu mahal di atas rata-rata, pembeli sering mengalami buyer's remorse atau penyesalan setelah membeli. Jadi kayak dia mikir-mikir lagi, lalu dia menyesal ternyata ongkos kirimnya terlalu mahal di atas rata-rata. Lalu di nomor 3 yaitu analisis fitur jam pesanan. Nah, di sini alasannya menggunakan fitur jam pesanan ini yaitu perilaku belanja manusia yang dipengaruhi oleh waktu dan kondisi psikologis. Logikanya, pesanan yang dibuat pada jam-jam istirahat atau tengah malam seringkali bersifat impulsif. Jadi, pembeli yang dibuat pada jam-jam malam itu tidak mempertimbangkan waktunya secara matang, lalu memutuskan untuk membatalkannya saat bangun di pagi hari ketika sudah berpikir lebih rasional. Nah, di sini di sini kita bisa lihat nomor 3 yang C, yaitu tabel 1, rasio pembatalan berdasarkan metode COD. Presentasi batal ya, di sini ada is COD, false-nya lebih tinggi dari true-nya. Lalu di sini tabel 2 yaitu rasio pembatalan berdasarkan ongkos kirim tinggi. Nah, di sini false-nya lebih rendah ya. True-nya lebih tinggi. Oke, terus yang rasio pembatalan berdasarkan waktu siang versus malam. Nah, di sini malam dia lebih tinggi ya, lalu siang lebih rendah. Nah, lanjut kita ke nomor 4 yaitu analisis pola. Nah, di sini kita akan melakukan analisis berikut dan tampilkan hasilnya.
dalam bentuk tabel dan berikan interpretasi. Nah, di sini yang pertama adalah hitung persentase pembatalan dari COD versus non-COD. Lalu analisis hubungan ongkos kirim dengan pembatalan. Lalu analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Nah, kita menganalisis pola. Nah, jadi di sini kita yang pertama adalah presentasi pembatalan dari COD versus non-COD. Nomor 4 itu, nah jadi hasil analisa ya, berdasarkan pengelolaan data, metode pembayaran COD memiliki presentasi pembatalan yang signifikan lebih tinggi dibanding metode non-COD seperti kalau misalnya orang transfer bank atau Shopify. Nah, jadi COD pembatalannya lebih tinggi ya. Lalu di sini kita analisis hubungan ongkos kirim. Di sini saya membagi datanya menjadi 4 kelompok berdasarkan tarif. Lalu di sini, ini tadi interpretasinya yang COD versus non-COD ini adalah hal ini membuktikan bahwa ketiadaan komitmen finansial di awal membuat pembeli lebih mudah membatalkan pesanan pada metode non-COD. Pembeli cenderung lebih berkomitmen karena uang sudah dipotong sistem ketika dia menggunakan metode non-COD. Nah, lanjut yang tadi yaitu ongkos kirim. Nah, hasil analisisnya adalah data ini menunjukkan adanya tren positif antara besaran ongkos kirim dengan tingkat pembatalan menggunakan fitur is high shipping. Terlihat bahwa kelompok pesanan dengan ongkir di atas rata-rata memiliki rasio yang lebih tinggi. Nah, interpretasinya yaitu pembeli seringkali melakukan pembatalan saat menyadari bahwa biaya pengiriman hampir mendekati atau bahkan melebihi harga produk itu sendiri. Lalu di sini kita yang C ya, analisis hubungan jumlah produk atau total jumlah produk ya. Jadi di sini hasil analisisnya adalah pesanan dengan jumlah produk total kita sedikit 1 atau 2 unit memiliki frekuensi pembatalan yang lebih tinggi dibandingkan pesanan dalam jumlah banyak. Interpretasinya, pesanan dalam jumlah banyak biasanya dilakukan oleh pembeli yang lebih serius atau untuk keperluan bisnis atau stok kembali sebagai reseller. Lalu sebaliknya, jika satu unit seringkali bersifat impulsif yang lebih mudah dibatalkan. Lalu di sini dapat kita lihat tabelnya seperti di sini ada hasil analisis pola. Jadi tabel presentasi pembatalan COD versus non COD. Nah, di sini menggunakan COD itu false dan true. Rasio batal, oke. Lalu di sini ada tabel hubungan tarif ongkos kirim dengan pembatalan. Nah, di sini ada kategori tarif ongkir sangat murah itu rasio batalnya 20 ya, jadi tinggi banget dibanding yang lainnya. Lalu ada tabel hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Nah, di sini yang paling tinggi itu jumlah produk dalam pesanan 5 tuh. Jadi semakin banyak produk, semakin rasio batalnya semakin tinggi. Dan jika dia satu juga rasio batalnya bisa jadi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu segmentasi data. Nah, di segmentasi data ini kita akan bagi data menjadi minimal 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu. Lalu hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok, serta tentukan kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi. Lalu di sini untuk laporan screenshot. Oke, di sini kita masuk ke nomor 5 yaitu segmentasi data. Yang pertama, kita akan
membagi data menjadi kelompok berdasarkan fitur provinsi. Di sini kita bagi data fitur provinsi, kita hitung jumlah total pesanan dan rata-rata pembelian men-nya. Nah, tujuannya di segmentasi ini bertujuan untuk melihat apakah lokasi pembeli, terutama jarak dan lokasi pengirim, memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli untuk pemesanan. Ya, jadi ini memiliki pengaruh ya untuk melihat provinsi secara geografisnya. Lalu di sini kita hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok dalam persen. Nah, di sini kita segmentasi tingkat pembatalan, segmentasi men. Nah, di sini perhitungan dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dari fitur is cancelled di setiap provinsi. Jadi hasilnya ditemukan variasi tingkat pembatalan yang cukup beragam antar wilayah. Wilayah yang berada di dalam Pulau Jawa cenderung memiliki tingkat pembatalan yang stabil dibandingkan wilayah di luar Pulau Jawa. Lalu di sini kita tentukan kelompok dengan rasio pembatalan tertinggi. Nah, di sini hasil temuan saya berdasarkan data file data process yang tadi nomor 2 yang sudah di preprocessing, resiko pembatalan tertinggi adalah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Alasannya yaitu resiko tertinggi ini muncul karena adanya akumulasi faktor, yaitu biaya kirim yang mahal dan durasi tunggu yang lama, yang memberikan waktu untuk pembeli berubah pikiran. Nah, di sini kita lihat, di sini kita dapat lihat untuk hasil segmentasi data berdasarkan provinsi, yaitu peringkat resiko pembatalan per provinsi minimal 10 transaksi. Nah, jadi di sini kita ada provinsinya, lalu di sini ada count-nya, lalu ada men-nya, yaitu count itu mana tadi ya? Total pesanan, jumlah total pesanan, lalu rata-rata pembatalan. Nah, di sini yang paling tinggi itu merupakan Sulawesi Utara ya. Nah, kesimpulannya kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi adalah Sulawesi Utara dengan tingkat pembatalan sebesar yaitu 31,71% dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6, yaitu analisis konflik. Jadi di sini kita akan menemukan satu data yang sesuai dengan pola umum, lalu satu data yang bertentangan. Tampilkan hasilnya, screenshot dan jelaskan. Oke, untuk laporan. Di nomor 6, analisis konflik ya. Jadi di sini pola umumnya yaitu pesanan dengan metode COD cenderung memiliki risiko pembatalan tinggi. Nah, di sini nomor 6 ini jadi faktor integritas pembeli itu pada data konflik ini, pembeli memiliki komitmen tinggi untuk membayar saat barang sampai meskipun COD memberi celah untuk membatalkan. Lalu di sini ada urgensi barang, yaitu pembeli tetap menyelesaikan transaksi COD karena barang tersebut sangat dibutuhkan atau langka. Lalu kesiapan dana, yaitu pada data yang selesai, pembeli sudah menyiapkan uang tunai saat kurir datang, sedangkan pada yang batal, biasanya pembeli tidak di rumah atau uangnya belum ada saat ditagih kurir. Nah, di sini kita dapat lihat data sesuai pola umum, yaitu COD dan batal. Di sini ada order ID, metode pembayaran, lalu status pesanan, total pembayaran, provinsinya. Nah, di sini data bertentangan atau konflik COD tapi selesai.
Nah, di sini kita lihat ada konfliknya dan ada pola umumnya. Lalu di sini kita masuk ke nomor 7 ya, yaitu refleksi. Jadi kita akan menjawab pertanyaan berikut. Maaf, sebelumnya saya akan mengecas terlebih dahulu. Baik, lanjut. Untuk nomor 7 ada pertanyaan, yaitu jawab pertanyaan berikut. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Lalu apa pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Lalu apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Itu menurut saya pola data bisa dijelaskan dengan aturan sederhana dengan if atau if then. Contohnya, jika metode pembayaran COD, maka kemungkinan batal meningkat. Aturan ini efektif untuk mendeteksi kecenderungan umum perilaku pembeli. Lalu, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Nah, aturan tersebut gagal ketika berhadapan dengan faktor manusia dan anomali data seperti yang di konflik. Nah, yaitu ketika pembeli sangat membutuhkan barang atau memiliki integritas tinggi. Dalam kondisi ini, meskipun variabel berisiko, contohnya COD dan ongkir mahal, transaksi tetap berhasil dan selesai. Lalu, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Yang pertama yaitu skalabilitas. Semakin banyak variabel yang ingin dipertimbangkan, maka aturan yang dibuat akan semakin banyak dan rumit dikelola. Lalu, ada juga faktor manusia, yaitu perilaku pembeli yang impulsif atau berubah-ubah tidak bisa ditangkap oleh logika if-else. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 8, yaitu eksplorasi lanjutan. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Nah, di sini kita mengeksplorasi lanjutan dengan clustering-nya. Nah, di sini kita memilih fitur numerik. Nah, di sini kita dapat melihat hasil pengelompokan tanpa target ya. Di sini. Lalu di sini saya akan menjelaskan jika variabel target is cancelled dihilangkan, saya akan menggunakan teknik unsupervised learning yaitu K-means clustering. Lalu cara kerjanya yaitu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur numerik seperti total pembayaran, total barang dan perkiraan ongkos kirim. Lalu di sini hasil pengelompokannya yaitu klaster pembeli retail dengan belanja sedikit, bayar murah, lalu klaster pembeli grosir yaitu belanja banyak, bayar mahal, lalu klaster luar pulau yaitu pesanan dengan ongkir sangat tinggi. Nah, di sini mendapatkan manfaat yaitu membantu toko untuk memberikan promo atau treatment yang berbeda untuk setiap segmen pelanggan tanpa perlu memprediksi apakah batal atau tidak pesanannya. Nah, kita dapat melihat di sini tabel hasil pengelompokannya tanpa target. Nah, udah. Oke. Untuk hands-on di lab session 5, data dan filter thinking untuk topik data understanding dan filter expression, saya sudah menjelaskan tadi ya. Saya sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum. Oke. Sekian video hands-on dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.